Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umuriddin yawaddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya. Senang rasanya berbagi video kepada Anda semua. Tentunya masih bersama saya Kuni Isna Aryesta Fauziah, mahasiswi Magister Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Pada video yang kedua kali ini, saya akan mempersembahkan video virtual mengajar sebagai prasyarat memenuhi tugas PKL Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam. Ucapan terima kasih tidak lupa saya haturkan atas segala bimbingan dan juga arahan dosen pembimbing lapangan Bapak Dr. Haji Muhammad Wasid Ahadi SAG MAG, dan juga dosen pengampu mata kuliah multikulturalisme Dr. Randa Siti Samsiatun MA PhD Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Sebelum menonton video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dengan klik loncengnya, like, and comment. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu kembali, dan mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk pertemuan pertama kali ini saya akan memperkenalkan diri saya, kemudian nanti kita akan kontrak belajar dan saya lanjutkan dengan pengantar mata kuliah multikulturalisme. Baiklah, ini sedikit profil dari saya. Perkenalkan, nama saya Kuni Isna Aryesta Fauziah, SPD. Kemudian tempat tanggal lahir Tulungagung 20 Maret 1995. Dan selanjutnya ada beberapa riwayat pendidikan dan juga riwayat organisasi. Anda bisa melihat pada layar. Nah, ini ada beberapa riwayat organisasi saya ketika dulu semasa di MTS sampai dengan S1, bahkan ada yang sampai saat ini masih aktif. Kemudian untuk menghubungi saya bisa dicatat nomor WA-nya, dan itu ada alamat email juga. Untuk yang menanyakan tadi riwayat pendidikan, nah ini mulai dari MTS tahun 2008 sampai 2011 di MTSN Arya Jeding, Tulungagung, kemudian melanjutkan tahun 2011 sampai 2014 SMA 1 BPPT Peterongan Jombang, Darul Ulum. Kemudian S1 Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan melanjutkan S2 PAI juga UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Sudah dicatat tadi? Oh, tidak kelihatan yang belakang. Nih, nomor teleponnya 0812 1685 9115. Baik, sudah ya, tidak ada yang ditanyakan lagi dari biodata diri saya. Kalau ada yang perlu ditanyakan nanti mungkin bisa di kesempatan lain. Selanjutnya kita akan membahas RPS, atau kita akan melakukan kontrak belajar. Sebelumnya saya akan menunjukkan RPS-nya. Nah, bisa dilihat di layar. Mata kuliahnya sudah Anda ketahui. Kita akan mempelajari multikulturalisme pada semester kali ini. Nah, berikut penjelasannya. Mata kuliah multikulturalisme. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib ya pada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam.
di UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta ini. Kemudian tujuan atau capaian pembelajarannya nanti diharapkan dalam pembelajaran mata kuliah multikulturalisme ini mahasiswa mampu memahami konsep dasar multikulturalisme, kemudian tahu urgensinya, terus praktek pengembangan masyarakat secara umum maupun dalam masyarakat Islam itu seperti apa multikulturalisme itu, kemudian mampu mengamati di dalam lingkungan sekitarnya, kemudian mampu mengamalkan konsep dan juga teori yang Anda dapatkan selama kuliah 1 semester ini. Nah, kita akan ada beberapa pertemuan, kurang lebih selama 14 pertemuan. Nah, nanti ini akan saya berikan kepada ketua kelasnya, kemudian selanjutnya kalian akan membentuk kelompok dan juga tema-temanya tolong nanti dibagi. Nanti setelah dibentuk kelompok dan juga tema-temanya, tolong ketua kelas WA saya nama-namanya siapa saja dan juga kelompoknya, nanti bisa dikirim melalui file ya, dibikin tabel kayak gitu mungkin. Nah, nanti untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan pengantarnya. Untuk pertemuan pertama seperti yang Anda lihat di layar. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mulai diskusi, mulai dari kelompok 1 ya. Nah, kemudian untuk presentasinya seperti biasa, makalah seperti formatnya seperti yang sudah disampaikan, masih sama. Kemudian untuk tugas sebagai revisi nanti akan saya sampaikan minggu depan, dan juga untuk UTS-nya rencananya ini akan saya kasih dengan soal-soal, kemudian kalian menjawab. Selain itu juga membuat mind map, dan di tugas akhir nanti saya harapkan kalian bisa mini riset. Baik, untuk kriteria penilaian bisa kalian lihat untuk presentasi tugas kelompok dan revisi tugas 30%, kemudian partisipasi kelas baik kehadiran maupun keaktifan di dalam kelas 15%, kemudian untuk UTS 25% dan UAS 30%. Di dalam RPS ini ada beberapa referensi, mungkin kalian nanti bisa mencari dan dibaca tentunya. Jika masih kurang bisa mencari referensi lebih banyak lagi, bisa di perpustakaan maupun di e-book. Nah, sudah jelas ya? Mungkin ada yang belum jelas. Jumlah kelompok, untuk jumlah kelompoknya terserah kalian, disesuaikan dengan jumlah kelasnya, jumlah siswanya berapa. Kemudian untuk pembagiannya langsung saja dibagi 1 semester. Mungkin nanti ada yang kalau misalkan kurang bisa diulang lagi dari absen nomor 1 dan seterusnya. Sudah ya? Mungkin nanti ketua kelas di akhir pembelajaran ini bisa menandatangani kontrak belajar. Belum saya menyampaikan pengantar multikulturalisme, ini ada video. Mari kita saksikan bersama.
tadi cuplikan video yang mungkin ada yang mau menyampaikan, kira-kira pesannya apa? Ya, yang di sana. Union is strength. Ya, itu kan tadi sudah ada di videonya. Yang lain mungkin silakan berpendapat. Ya, intinya adalah sesuai dengan apa yang akan kita pelajari kali ini, bahwasanya union is strength, benar itu tadi. Bahwasanya di sini di video ini menggambarkan tentang motivasi bersatu kita bisa. Tadi yang pertama ada apa? Ada kepiting, kemudian akan dimakan oleh musuhnya. Kemudian tadi juga ada pinguin dan juga semut. Tapi ternyata mereka dapat bersatu untuk melawan itu. Nah, sama saja tadi ketika perkenalan ada yang dari mana masnya tadi? Iya, ada yang dari Medan. Kemudian mbaknya dari mana? Dari Solo. Iya. Ada yang dari Karawang? Ada. Ya. Dari situ dapat kita ambil pelajaran apa berarti? Berbeda-beda tetapi iya benar. Berbeda-beda tetapi tetap masih dalam satu tujuan, Indonesia. Ya. Nah, itu tadi salah satu cuplikan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Iya, tadi kan ada yang dari Solo, kemudian masnya ada dari Medan, ada yang dari Banyuwangi, kemudian ada yang dari Sumatera. Intinya apa? Intinya kan kita multikultur, berbeda-beda, ada yang berbeda suku, baik berbeda bahasa, tapi kita tetap masih satu, Indonesia. Nah, langsung saja kita akan memahami lebih jelas apa itu pengertiannya, kemudian dan poin-poin pentingnya. Nah, aku, kamu sama dengan kita, seperti yang sudah saya ulas tadi, bahwasanya perbedaan-perbedaan itu akan menjadikan persatuan, sama saja dengan aku, kamu, dan kita. Selanjutnya ini ada cuplikan ayat Al-Quran Al-Hujurat pada ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Pada intinya di sini Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tapi semua perbedaan itu intinya adalah bahwasanya Allah itu memandang makhluknya hanya tentang apa? Tentang ketakwaannya pada Allah. Begitulah cuplikan dari Al-Hujurat ayat 13. Adapun banyak lagi surat-surat yang mendukung tentang multikulturalisme, mungkin Anda sekalian nanti bisa membuka di dalam Al-Quran atau searching atau mencari di dalam buku tentang surat-surat yang berkaitan. Langsung saja kita akan memahami tentang pertama pengertian multikulturalisme dan monokulturalisme. Kemudian yang kedua tentang sejarah singkatnya, dan yang ketiga adalah urgensi multikulturalisme dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan antara multikulturalisme dan juga monokulturalisme. Nah, sebelum masuk ke pengertian, mungkin ada yang sudah tahu apa itu multikulturalisme. Silakan berpendapat. Baik, ya. Multikulturalisme adalah berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, ya benar. Kemudian ada lagi, mungkin dari mas-masnya, sama, ibit, ya, langsung saja. Nah, bisa kalian lihat pada layar bahwasanya
Secara etimologi, multikulturalisme itu dibentuk dari kata multi, culture, dan isme. Kalian bisa mengetahui. Akar daripada multikulturalisme itu sebenarnya adalah kebudayaan. Nah, dijelaskan. Nah, multi itu kan banyak, kemudian culture, budaya, ya. Dan isme itu merupakan aliran ataupun paham. Jadi dengan begitu multikulturalisme adalah apa? Keberagaman budaya yang dimaksud di sini budaya itu tidak dalam arti sempit, melainkan arti luas melalui unsur-unsur sara. Apa saja sara itu? Seperti suku, kemudian apalagi agama, budaya, bahasa, dan lain-lain sebagainya. Benar. Selanjutnya, ini ada beberapa pendapat tokoh mengenai pengertian dari multikulturalisme. Yang pertama, menurut Pak Sudi Suparlan tahun 2002, bahwasanya multikulturalisme itu apa? Ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individu maupun juga kebudayaan. Kemudian ada lagi menurut Azumardi Azra, multikulturalisme adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang mana menekankan pada penerimaan terhadap realitas keagamaan, kemudian pluralitas dan multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya bisa kalian lihat sendiri, ada menurut Lawrence Bloom, kemudian Ahmad Rifai Harahap. Sebenarnya pada intinya adalah sama, bahwasanya kesimpulannya tadi adalah apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Silahkan. Ya. Baik. Multikulturalisme merupakan sebuah ideologi ataupun cara pandang dalam menghadapi sebuah keberbedaan. Nah, pada intinya keberbedaan itu keberbedaan budaya maupun agama, suku, dan yang lain-lainnya itu tadi masih dalam inti yang sama. Jadi sesama manusia ini kita memiliki status yang sama, seperti itu. Intinya seperti itu. Multikultural, berbeda-beda tetapi tetap satu. Selanjutnya adalah pengertian dari monokulturalisme. Nah, hampir sama sebenarnya, hanya beda di kata depannya saja. Monokulturalisme terbentuk dari kata mono, artinya satu atau tunggal, ya benar. Culture, budaya, dan isme adalah paham. Jadi dengan begitu monokulturalisme secara etimologi memiliki makna paham budaya yang tunggal, paham budaya yang satu. Ya. Mengapa kok muncul monokulturalisme? Ada yang tahu kira-kira apa? Jadi munculnya monokulturalisme ini merupakan ketika itu adalah bagaimana mereka memiliki pemikiran bahwa dengan adanya multikulturalisme itu malah menimbulkan pertikaian. Akhirnya mereka membentuk, menyeragamkan culture atau budaya sehingga muncullah monokulturalisme. Nah, lebih jelasnya ini nanti. Monokulturalisme jadi merupakan sebuah ideologi ataupun konsep yang memiliki kehendak akan adanya penyatuan sebuah kebudayaan. Nah, setelah kita mengulas tadi pengertiannya bahwasanya apa itu multikulturalisme dan apa monokulturalisme, kita perlu mengetahui sejarahnya. Nah, secara singkat kita akan mengetahui. Ya, jadi ini adalah sejarah singkat tentang multikulturalisme. Multikulturalisme sendiri itu mulai muncul pada tahun 1970-an. Diawali dengan munculnya multikulturalisme di Kanada pada tahun berapa?
1971 ya. Nah, kemudian setelah itu disusul pada tahun 1973 muncullah multikulturalisme itu di Australia. Nah, dia merupakan bagian daripada kebijakan warga negara yang mendampingi dan juga mengelola keanekaragaman etnis yang ada di wilayahnya. Kemudian semenjak Komisi Kerajaan Kanada atau Canadian Royal Commission tahun 1955 itu mulai meresmikan penggunaan multikulturalisme, maka banyak dukungan dari para politikus sehingga memunculkan sikap antusias dan pada intinya mereka itu mempromosikan bagaimana multikulturalisme itu harus bahkan menjadi sebuah keharusan atau kebijakan yang harus diterapkan di wilayahnya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu pada tahun 1997 ternyata di Inggris juga mulai mengembangkan multikulturalisme. Nah, itu tadi kan yang ada di Kanada, Australia, Inggris. Kemudian pada awal abad 21 negara-negara barat itu mulai mengikuti. Jadi mereka mulai menyusul, mulai menyebut dirinya sebagai masyarakat multikultural. Nah, kemudian tadi ada yang tanya, bagaimana mulai masuknya multikultural itu di Indonesia? Nah, kita tahu bahwasannya sejak zaman dulu, zaman nenek moyang sebelum Indonesia merdeka, multikulturalisme itu sudah ada, sudah terlihat bunyi-bunyinya. Cuman ketika itu memang belum ada peresmian yang secara utuh. Mulai diresmikan itu kurang lebih pada tahun 1980-an. Nah, sempat ada isu bahwasanya pada zaman Orde atau Orde Baru, multikulturalisme itu mulai tergeserkan oleh adanya monokulturalisme. Karena itu tadi alasan bahwasanya dengan dibentuknya monokulturalisme itu akan mengurangi adanya pertikaian seperti itu. Nah, ini ya. Dengan alasan atau dengan dalih adanya multikulturalisme ini sebagai penghormatan karena mulai masuknya imigran ke suatu wilayah di beberapa negara itu tadi, makanya mereka mulai menerapkan adanya multikulturalisme. Dari sini bisa dipahami ya. Ya, nanti kalau kurang panjang bisa dibaca sendiri sejarah singkat sejarahnya tentang multikulturalisme. Tadi kan kita sudah mempelajari tentang pertama apa? Pengertian, kemudian yang kedua sejarah singkat, dan yang ketiga kita akan mempelajari tentang urgensi atau pentingnya multikulturalisme itu di dalam masyarakat. Kira-kira apa sih pentingnya multikulturalisme itu di dalam masyarakat kita? Coba angkat tangan yang bisa. Ya, silakan. Sebagai alat pemersatu, ya benar. Kemudian yang lain ada lagi, menangkal konflik, bisa jadi benar. Kemudian ada yang lain, ya kita lihat. Nah, inilah di antara urgensi daripada multikulturalisme. Yang pertama, untuk menjaga keaslian identitas suatu budaya. Nah, tadi kan kita berbeda-beda bagaimana multikulturalisme itu sebagai penguat atau kita dengan adanya multikulturalisme itu dapat menjaga keaslian identitas kita. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kepercayaan diri dalam setiap individu maupun kelompok dalam menciptakan kebersamaan atau sebagai alat pemersatu. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan sikap toleransi, sikap saling menghargai, benar, saling menghormati, ya. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam surat Ar-Rum ayat 20. Bahwasanya perbedaan-perbedaan itu sesungguhnya adalah untuk menciptakan sebuah
perdamaian. Nah, ternyata masih ada lagi, di antaranya yakni menumbuhkan sikap saling tolong menolong, sikap ta'awan kalau dalam bahasa Arab istilahnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, saling tolong menolong dalam kebaikan, berbagi atas nama kemanusiaan, memanusiakan manusia. Nah, dan yang terakhir untuk menanggulangi terjadinya sebuah konflik sebagaimana tadi yang sudah disebutkan oleh Mbaknya tadi ya. Ya, inilah tadi antara lain urgensi daripada multikulturalisme. Nah, selanjutnya apa perbedaan antara multikulturalisme dan juga monokulturalisme? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Belum tahu. Baiklah, kita simak perbedaan multikulturalisme dan monokulturalisme. Nah, keduanya ini apa sih perbedaannya? Yang pertama, perbedaannya itu kalau multikulturalisme itu dia tidak menciptakan adanya kebudayaan yang baru. Nah, kalau di monokulturalisme dia itu menghendaki adanya kesatuan budaya secara normatif, ditandai dengan adanya asimilasi ataupun percampuran dari dua kebudayaan sehingga menghasilkan budaya yang baru. Kalau monokulturalisme itu berarti sudah jelas bahwasanya dia itu menginginkan adanya penyeragaman. Jadi antara dua kebudayaan yang berbeda ini disatukan menjadi budaya yang baru lagi. Tapi kalau di multikulturalisme itu dia menjelaskan, dan prakteknya kita juga mengetahui bahwasanya dia tetap mempertahankan adanya perbedaan-perbedaan itu tanpa adanya tanpa adanya pembentukan kebudayaan baru. Dengan adanya perbedaan-perbedaan itu, maka diharapkan lebih saling menghargai, saling toleransi, seperti itu. Nah, itu tadilah konsep-konsep dasar tentang multikulturalisme. Baca bersama-sama dulu. Tugas Maha Besar generasi kita adalah mewariskan toleransi, bukan kekerasan. Ya, buat sini tadi ya menutup perjumpaan kita pada pertemuan ini. Kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya dengan diskusi kelompok 1 ya. Dipersiapkan dengan baik, tolong ketuanya jangan lupa pesan saya untuk mengirimkan nama-nama kelompok dan juga tema-temanya ya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.